hidupin wifi. Nah, hidupin wifi. Oke, sudah. Oke, modal belajar hari ini kalian pakai HP aja. Saya akan ada dua sebelah kiri kanan. Kita akan membandingkan. Contoh, kemarin kita ngoding apa nih masih ingat? Ya, buat apa kita? Oke, kalkulator berat badan ya, dimana saya normal ya, Nakapati obes, gitu ya, pasti. Ya nggak? Benar nggak? Benar. Benar, saya yang buat aplikasinya. Nah, misalkan kita mau pakai apa? Gemini, ChatGPT, apa Dipsy? Dipsy bisa foto nggak? Bisa. Oke, saya coba Dipsy ya. Saya coba Dipsy kiri kanan. Nah, Dipsy, waduh, bahasanya apa nih? Oke, lanjut. Aneh banget sih. Lanjut nih. Oke. Login dulu lagi ya. Login with Google. Oke, pertama, kalau kemarin nih saya suruh kalian buat kalkulator BMI ya. Bagaimana formnya? Adit maju deh. Ketik formnya. Misalkan saya kamu suruh kamu bikin tugas, bagaimana formnya? Ya, di situ. Kalian pencetnya yang ini deh. Verifikasi. Kamu robot bukan nih? Bagus sekali. Nah, ada nomor telepon di samping, abaikan itu. Nah, ya, kamu. Pokoknya saya kasih tugas kamu untuk membuat kalkulator BMI. Kemarin itu hasilnya apa ya? Habis tahu obesitas, kurus ngapain lagi? Ada rekomendasi berat badan nggak? Ada. Ada nggak? Ada Nakapati ada.
menggunakan fungsi dalam item. Jadi kalau tinggal dipanggil hitung BMI fungsinya. Nah, ini juga ada kategorinya juga fungsi, dia buat fungsi. Bahkan tambah riwayat juga fungsi, dia buat fungsi semuanya di situ. Harus ada. Nah, dia sudah banyak kelas kalkulator. Dua-duanya kalau dijalankan di nah ini kalau kita lihat dia pakai print semua ya nggak? Ya nggak? Print. Seperti kita, dia nggak memberikan paket fungsi. Kenapa? Dia udah pakai kelas, di bawahnya ada fungsinya. Makanya kemarin saya tahu tuh kalau ada yang non-tek ya, karena dia udah menggunakan kelas, udah menggunakan fungsi. Yang benar emang ini menggunakan kelas, menggunakan fungsi. Tapi kita kalau belajar harus pakai yang ini. Ini seperti yang kita kemarin kan ya, ada rumus BMI-nya di atas, ada ya, rumus BMI ada ini. BMI sama berat badan kali tinggi badan. Cuma mungkin ada komentarnya aja. Nah, perhatikan yang sebelah kiri itu adalah ini formnya, ya formnya itu ini di atas. Ini adalah one shot namanya. One shot apa tuh artinya? Maka iya dia langsung nge-form aja, buatkan saya codingan obat ini aman gak diminum, buatkan kata-kata romantis untuk pacar misalkan, buatkan gambar misalkan, juga bisa. Sedangkan yang ini dia menggunakan contoh di atasnya. Kita lanjut contoh, misalkan di sini bisa buat gambar nggak di sini ya, bisa buat gambar nggak di sini? Apa ya, buatkan anak Indonesia menggunakan baju merah putih seperti di film merah putih, ya. Film merah putih kontrol ada kita dia buat gambar. Siapa yang pakai ini? Nah, di sini. Nah, kita ganti activity lah ya. Jadi di lama nih, ini saya mau buatkan gambar anak Indonesia mirip dengan karakter utama di film merah putih kontrol, tapi edit menjadi wanita berhijab. Nah, itu boleh nggak? Boleh dong. Nah, dia lagi buat gambar nih. Sedangkan yang sebelah sini, ya saya mau mencari biar dia berpikir. Saya mau mencari ada nggak saya punya gambar merah putih kontrol nggak ya? Maka kita bisa cari merah putih kontrol. Misalkan image. Nah, misalkan yang ini ya, set image as. Ubah menjadi dapat menghapus foto. Karena copyright kan? Bisa ubah menjadi karakter wanita menggunakan hijab. Kita enter. Kita lihat ke kiri dan kanan. Ini jadi belum? Nah, diproses ini. Karena ini akan mempengaruhi kira-kira lebih mirip mana permintaan saya. Yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri namanya one shot, yang sebelah kiri kanan adalah view. View dalam bahasa Inggris apa? Ya, view shot ya. Jadi di view shot itu adalah meminta dengan contoh agar tidak berubah konteks. Ya, seperti itu. Sama kayak codingan tadi. Padahal saya ngajarinnya
isinya cuma variabel if, gitu doang ya nggak? Nggak ada kelas, nggak ada fungsi. Tapi kalau kita di AI nggak kita batasi, nggak kasih contoh, dia akan ngasih bahkan bisa import library, misalkan lebih canggih lagi seperti itu. Contohnya misalkan saya minta istri saya masakin nasi goreng, tapi karena dia terlalu wajib Juna sampai datang ke rumah saya, dia masak nasi goreng buat saya. Itu analoginya seperti itu, paham ya? Nah, seperti gambar ini kenapa nggak ada prosesnya nih yang bawah nih? Ya, apakah udah habis? Oh, ada prosesnya tetap ya. Kita lihat di sini. Ini agak lama ya, karena kita pakai yang kita gratisan. Nanti kita bisa lihat kan hasilnya. Oke, sambil menunggu hasilnya, kita lanjut nih. Saat tempom, contoh. Nah, ada ya, sangat tidak relevan ya. Padahal form saya, kalau kita bisa lihat form saya di sini, buatkan gambar anak Indonesia mirip dengan karakter utama di film Noah, tapi diedit menjadi wanita berhijab. Adakah karakter Noahnya? Apakah dia pasti orang Indonesia? Bisa aja dia orang Palestina, benar nggak? Nah, kalau di sini mana nih? Nah, akan hasilnya bagaimana? Oke, sambil menunggu di bawah gambar yang ini, saya mau pasti ada tugas dong, ya nggak? Nah, tugasnya apa? Nah, dari terbarunya buat makalah kah atau apa? Yang terbaru, ayo, tugas terbaru apa? Ya jangan hubungin. Mau kerjanya apa nih? Ya. Oke, misalkan fisika deh. Fisika lagi belajar apa? Oke, listrik, tegangan listrik lah, arus listrik ya, di mana ada hambatan dong, ada hambatan itu ohm ya, ada tegangan, ya enggak? Oke, nah, misalkan Bu Hikmah begini nyuruh bikin tugas kalian, buatkan sebuah makalah ya, yang membahas tentang arus listrik. Ya, jangan kaget nih, misalkan saya mau yang di belakang nih, misalkan. Alila, Eva, kamu nggak tukang luas ini nih. Bu Hikmah suruh kamu tugas buat makalah, buat paper aja paper. Paper itu biasanya lebih ringkas dari makalah ya. Buat paper tentang arus listrik. Ayo, bagaimana promnya? Terserah. Pokoknya makalah paper bebas lah ya. Pokoknya Bu Hikmah pengen buat kalian makalah deh, makalah tentang arus listrik, silakan. Bisa coba dulu bagaimana kamu ngeformnya, atau begini aja deh, pengertian arus listrik ya, nah banget nih, habis kali ya gini ya, ini saya pakai mulu dari tadi nih ya, ini sekali ya. Ya kalau Pak siapa namanya biasa titik itu ya. Nah, apa tuh? Buatkan paper mengenai arus listrik kabel. Ya kan nanti. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, baik, boleh duduk sambil menunggu hasilnya. Boleh duduk sambil menunggu hasilnya. Oke, kita lihat ya. Nah, makalah fisika arus listrik ini ya, pendahuluan bla 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 yang dimaksud arus listrik. Nah, udah berarti dia landasan teori
3 halaman. Buat dalam formal, buat dalam bahasa formal, buat dalam bahasa formal adalah diajarkan buat makalah tentang arus listrik, buat dalam bahasa formal, ya, dalam bahasa formal, dan buat dalam bentuk file PDF seperti ini. Nanti kita ini ada gambarnya, gambarnya ya. Sampai sekarang belum kan? Apa sebenarnya udah ya? Oke, kita lihat di library, kita lihat di perpustakaan. Jadi sebelah kiri udah ya, ayo kita lihat. Nah, kita lihat gambarnya ya. Nah, bisa kita lihat gambarnya. Siapa yang mau keluar nih gambarnya nih? Nah, ini kanan mana? Lihat. Nah, jadi kalau OneShoot itu hanya menggunakan yang ada dalam database AI. Ya. Sedangkan kalau kita kasih contoh, dia akan menggunakan contoh dari kita. Contoh yang lagi tren, tiba-tiba ada orang asing ke rumah, ya kan? Kalau kita ngepromnya tanpa contoh, bisa apa enggak? Nggak bisa. Gambarnya akan jauh dari keadaan rumah, betul nggak? Kita butuh foto dulu rumah, kita belakangnya rumah seperti itu, benar kan? Lalu kita upload, lalu kita kasih promnya. Ya. Jadi prom yang dihasilkan akan lebih bagus pastinya pakai ya view. Tapi perhatikan, ya, kita juga bisa menggunakan yang OneShoot. Contoh untuk keadaan genting. Contoh kayak kecelakaan nih, ya, kecelakaan. Misalkan prom, kasih contoh dulu. Saya adalah seorang mahasiswa yang kecelakaan. Nih, apa pertolongan pertama kelamaan, ya nggak? Langsung aja prom. Pertolongan pertama untuk luka apa? Gitu langsung keluar promnya. Jadi ini adalah untuk kecepatan. Sebelah kiri OneShoot itu untuk kecepatan, sebelah kanan itu untuk akurasi yang kita mau. Ya paham ya? Keren banget ya animasinya ya, jadi pengen nonton ya. Oke, lanjut ke bawah. Yang tadi udah ada belum ya? Oke, ada hilang ya dari chat saya. Tadi yang saya ngomong bilang ya, di sini yang terkait tugas fisika. Nah, ada nih. Ya. Maklum ya, internet kita sangat push sekali ya. Nah, lihat perbedaannya. Apa perbedaannya? Langsung hasilnya PDF kita download bisa, masih bisa kan? Nah, bisa kita download, kita buka, lihat. Ini bisa kita hack, nah, kita zoom. Nah, lihat nggak? Lebih bagus nggak? Lebih bagus kan? Ya ini masih kurang seperti ini. Intinya apa? Intinya dalam kita membuat prompting, Yunus, ya, Yunus kakak hatinya di sini juga. Nah, perhatikan saat kita membuat prompting, yang paling penting itu ada 4 aspek. Ya. Yang pertama itu adalah all. Contoh, saya bertanya, apa itu coding? Saya
itu, ayo silakan kita kalau memakai apapun itu, ya. Nah, contoh lainnya dari one shoot, ya perhatikan di sini. Saya mau ngasih contoh lainnya. Misalkan saya minta buatkan rekomendasi makanan sehat. Buatkan rekomendasi makanan sehat untuk 1 hari. Misalkan, ya. Saya enter nih, misalkan. Ya, apa yang dikeluarkan oleh AI disimak. Nah, dia nyimpen gitu ya. Dia nyimpen chat saya, dia tahu saya gitu ya. Nah, kamu lihat tuh, ya, nasi merah, roti gandum, omelet, wortel, pepaya, air putih, yogurt rendah gula, ya, kacang almond, ya, karbohidrat, nasi putih. Nah, kamu lihat ini sesuaikan dengan nama Indonesia. Ya, ada nggak yang milih yogurt? Ya, nggak, ya nggak? Ada ya, ada. Tapi kan bisa dihitung jari, bener nggak? Ada nggak yang makan roti gandum? Jarang ya. Apa ya? Alergi mungkin ya. Nanti tepung kali ya. Atau misalkan camilan sorenya buah potong atau gorengan nih, seperti kita nih, ya kan? Nah, lalu nasi merah lagi nih, rebus-rebusan. Nah, susu rendah lemak tuh ya, waduh ya, air putih. Nah, misalkan kalau kita kasih contoh di sini, kita pertama googling dulu nih ya, rekomendasi makanan untuk 1 hari. Untuk 1 hari. Kita cari dulu dari arah dokter lah, misalkan ya, sehat, gitu, makanan sehat, makanan sehat. Nah, kalau dokter aja nih, misalkan, ya. Nah, kita kopi aja nih, ya. Dari sayuran, dari 1 kita kopi. Kita kopi dari 1 sampai sini nih. Nah, oke, sampai 6. Nah, lalu kita kopi di sini, ya. Kita paste. Buatkan rekomendasi makan sehat untuk 1 hari. Mau saya apa ya sebelah? Mau saya sebelah itu adalah makan sehat ya, kemudian makan sehat untuk 1 hari. Saya enter. Hasilnya adalah kita lihat. Nah, kita lihat tuh ya, belum dadak ya, tanpa minyak ya, walaupun ini dia masih bisa tumis bayam, brokoli ya kan, masih bisa ya. Yogurt ada sih plan ini ya, susu, ada ayam, nasi putih, lalapan segar, sayur bening ya. Lalu soreknya segenggam kacang almond, ini masih aneh nih, teh hijau tanpa gula ya. Teh hijau itu matcha ya, ya nggak sih? Ya kan, alternatif lain, potongan buah segar, nasi merah ya, tumisan sayuran. Kalau ini tadi apa nih? Misalkan kita lihat ya, ada misalkan kentang rebus ya, ini ada nggak kentang rebus? Ada ya, itu. Nah, intinya apa? Intinya kalau kita menggunakan Qshot akan lebih relevan dengan yang kita mau. Bisa juga seperti ini. Buatkan kalimat romantis untuk istri saya. Enter. Apa yang akan dihasilkan AI? Nah, kamu bisa lihat tuh. Nah, kamu bisa lihat ya, panjang banget. Sedangkan saya maunya kalimat misalkan kalimat untuk istri, kalimat romantis untuk istri, romantis. Nah, kita bisa lihat ya, ada 10 kata-kata nih ya. Nah, kita bisa pilih nih mau yang mana, misalkan ya, kita bisa pilih mau yang mana. Nah, ini nih, istriku tercinta, kamu adalah matahari dalam kehidupanku, misalkan ya. Enggak juga sih, nggak matahari juga ya. Yang paling sesuai sama saya itu adalah
Tapi yang satu pakai contoh, yang satu nggak pakai contoh. Yang lainnya kita dibuatkan sebuah makalah atau apa, buatlah yang pakai contoh dengan nggak pakai contoh, kerjakan di HP kalian. Lalu di share chatnya ke saya, jangan di screenshot, tapi di share chatnya ke saya. Cara share chatnya bagaimana? Ada di sini nih, ada di 3 tuh, ya. Bagikan, ya. Gitu kalau biasa. Ayo, silakan dikerjakan. Ayo, silakan dikerjakan menggunakan handphone. Ayo, login handphonenya. Ayo, login handphonenya. Silakan gunakan ChatGPT atau Gemini. ChatGPT aja lebih bagus ya. Gunakan ChatGPT. Silakan counting yang one shot, di mana kamu nggak pakai contoh. Lalu yang few shot, yang pakai contoh. Ayo, nggak ada yang ngantuk kan? Boleh, poster boleh. Jadi hasilnya gambar, boleh. Kayak tadi gambar merah putih vokal, boleh. Pokoknya yang satu pakai contoh, yang satunya nggak pakai contoh. Ini ada contohnya, misalkan ini tuh, ya. Bisa juga seperti ini, ya. Nah, mirip banget tuh ya. Mirip banget. Coba aja pakai foto muka kamu, boleh ya. Silakan dikumpulkan ke WhatsApp. Ya. Kenapa? Ya, benar. Satu pakai contoh, satu enggak. Oke, gambar aja paling gampang ya. Gambar paling gampang. Satu kamu minta AI buatkan sebuah gambar. Gambarnya apapun itu lah ya. Gambar yang kamu mau. Yang sebelahnya kau pakai contoh, satunya nggak pakai contoh. Ngekom aja. Ayo Johannes, buat. Ayo Jiko, buat Jiko. Kirim, jadi dia tugas untuk kaki. Silakan. 10 pertama nilainya 90 seperti biasa. Nah, ya. Ya, jadi satu pakai contoh, satu nggak pakai contoh. Yang tidak pakai contoh adalah yang nggak pakai contoh itu one shot, yang pakai contoh adalah few shot. Ya. Ya, silakan dikirim hasilnya. Share aja chatnya, jangan di screenshot ya. Share chatnya pakai ChatGPT aja, ya. Gunakan ChatGPT. Ya. Kalau tadi di kurang, Gemini juga kurang, ya. Kita pakai ChatGPT. Buat dua buah percakapan atas bawah aja, atas yang one shot, yang bawah visual. Ya. Ini ada yang mau gambar ini, mungkin buat pakai di HP-nya, boleh? Mau saya kirimin? Boleh ya? Di HP-nya. Bisa mirip banget ya? Ayo, ada yang berhasil walaupun lembunya agak lama kalau gambar ya. Yang gambar lembunya agak lama. Ya, pastikan koneksi internet cepat. Salah kotanya banyak kan kalian? Ayo, aman? Lagi nunggu gambarnya. Sambil nunggu boleh kamu upload yang kedua tuh, ya. Jadi sambil nunggu yang pertama, kamu boleh upload yang kedua. Jadi kamu membuat 2 gambar, ya. Enggak, yang atas jalan ya bawa jalan nanti. Seperti itu bisa tuh, saya udah sering coba ya. Jadi yang atas jalan ya bawa juga jalan. Ayo, silakan. Nanti bisa buat konten prank di rumah ke ibu kamu, ya. Mama, di rumah ada siapa nih tamu nih? Silakan, boleh ya. Kamu WA ke mama kamu tuh, ini mamanya lagi duduk. Dimarahin sama mama kamu, kok boleh masuk sih orangnya? Saya mama prank saya, orang tua saya udah gak ada, jadi gak bisa begitu ya.
nggak kelihatan dicat. Sebentar ya. Sinyalnya macet sekali. Oh, koneknya ke lantai 2, nggak konek ke ini. Pantes ya. Nah, dia konek ke wifi saya dulu. Pantes lemot asalnya internetnya. Kok bawa kentut ya di belakangnya? Ya bau dah belakang mana? Ya kok? Jiko kali ya? Nah, ini koneksi internet paling cepat se-Yadika nih ya. Nah, ayo. Nah, lalu 3 dimensi ya, seperti ini. Kalau yang si mana contohnya kan? Ini gambar doang, pokoknya mana kan? Kalau ini benar. Nah, ya. Oke, saya lihat juga. Iya, ini yang tadi. Apa bedanya? Keduanya ada formnya, tapi coba. Iya ya. Nggak kedetek ya kalau itu yang di-scan ya. Kalau nggak kedetek ternyata. Oh, ini ada di muter nih. Tuh, ya. Nah, Bapak nih pakai tanda pasti ada aja ya, ini muter di sini. Nggak apa, sebagai tanda. Boleh nih apa? Ada yang udah lagi? Yang paling bawah ya, yang paling bawah itu ada di ini, apa namanya? Iya ya. Iya, nomor 1 Jaskia yang Dolores nih ya. Oke, Dolores ini kita lihat punya Jaskia Eka. Buatkan gambar poster tentang coding. Satu lagi mana? Oke, nomor 1 ya. Boleh, jadi 1 bagus malah. Udah baik. Kita kirim. Ini kan dari simpel kadang malu ya. Fotokopinya nggak kelihatan. Iya, nggak ada contohnya. Lihat bagusan yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang bawah ya, jelas ya. Nah, bisa kita lihat bedanya. Yang bawah dengan yang atas. Ya. Saya juga pengen pesen pizza ini ya. Kelihatannya ya. Hah? Oke. Oke, mantap soalnya terkumpulin. Nah, kalian terima kasih yang sudah dikumpulkan ya. Terima kasih sudah dikumpulkan ya. Terima kasih. Nanti minggu depan ya. Nah, dari pelajaran ini saya berharap kalian nge-form dengan lebih benar. Sebenarnya masih banyak aturan nge-form lainnya. Aturan form ini juga disesuaikan dengan AI-nya. Benar nggak? Setiap AI itu nge-formnya berbeda. Kita kenalin dulu AI-nya. Lalu perhatikan ya, minggu depan kita akan ulangan harian. Saya bilang tadi ya. Ulangan hariannya menyesuaikan dengan jadwal TKA ya. Kalau minggu depan nggak jadi gladi bersih, kita ulangan harian minggu depan. Paham ya? Saya tahu kalian pusing TKA ya. Saya sih nggak pusing ya, kalian yang pusing ya. Semangat terus ya. Ada pertanyaan di sini? Cukup? Oke, sekian dari saya. Kita ketemu minggu depan ya. Enggak, masih lanjut nih video doang.